bagaimana cara membedakan fisioterapi beneran atau fisioterapi apa lah? Cara atau tips dan trik untuk menjaga kesehatan tulang, kesehatan sendi dalam beraktivitas gitu. Kita lanjut ke episode 2 yang membahas seputar fisioterapi nih. Tapi Dr. Afif tidak sendirian. Kita akan ditemani langsung dengan spesialis dan ahlinya di bidang fisioterapi. Kali ini kita bersama dengan Mas Lutfin Almas. Oke, Mas Lutfin bisa memperkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Tentunya yang pertama kita harus bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Pak Dr. Afif dan juga tim dari Rumah Sakit Muhammadiyah Rohiyah Hid. Perkenalkan, saya Lutfin Almas Aulia, saya seorang fisioterapis dan alhamdulillah saya sudah bekerja di rumah sakit selama 10 tahun ini bersama dengan teman-teman yang ada di rumah sakit. Oke, mantap, luar biasa. Alhamdulillah. 10 tahun loh teman-teman semua. Jadi pasti beliau sudah makan asam dan garamnya dari fisioterapi ya. Oke, kita kali ini akan membincangkan tentang fisioterapi. Tapi Mas Lutfin, menurut Mas Lutfin selama belajar fisioterapi itu apa sih sebenarnya pengertian dari fisioterapi ini? Mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini tuh masih bingung apa sih fisioterapi gitu? Jadi fisioterapi itu kita ambil simpelnya aja ya. Fisioterapi itu seorang yang sudah menjalankan dan mengikuti pendidikan selama 4 tahun dan juga dia mempelajari tentang fungsi gerak pada tubuh manusia. Intinya yang kaitannya dengan gerak dan fungsi tubuh manusia itu adalah ranahnya fisioterapi. Seperti itu Pak Dokter. Lalu yang menjadi pertanyaan sebenarnya siapa aja sih yang membutuhkan fisioterapi atau layanan fisioterapi? Karena mungkin bagi banyak orang awam fisioterapi itu apa sih sebenarnya, buat apa sih? Nah itu bisa dijelaskan. Jadi fisioterapi itu ada beberapa bagian juga ya Pak Dokter dan juga teman-teman di rumah ya. Fisioterapi itu ada neuromuskuler, muskuloskeletal, ada fisioterapi pediatri, dan juga fisioterapi geriatri. Yang terakhir ini lagi booming itu juga fisioterapi olahraga. Yang pertama mungkin pada kasus neuromuskuler ya. Kasus neuromuskuler itu misalnya kaitannya dengan pasien stroke. Nah itu fisioterapi nanti bisa latihan jalan, latihan gerak, kayak gitu. Terus fungsi-fungsi tubuh yang lain misalnya mengambil sesuatu, mengancing dan segala macam kayak gitu. Kemudian terkait dengan fisioterapi olahraga itu kita juga ngasih latihan pada atlet-atlet yang kena cedera, kayak gitu, yang kena cedera, yang perlu comeback lagi kepada olahraganya. Nah itu kita kasih treatment, kita kasih latihan, kita kasih edukasi dan juga tentunya dengan penanganan yang modern gitu dok. Gitu. Pantesan banyak sekali di event-event di olahraga itu banyak sekali fisioterapi ya. Ternyata ya Mas Lutfin. Betul banget. Event kayak lari itu biasanya tuh ada fisioterapi. Saya kan juga sering lari ya Mas Lutfin ya. Itu habis lari tuh saya biasanya langsung lari ke fisioterapi buat dipijet. Nah itu sebenarnya boleh kan ya? Bener ya? Betul. Suka lari. Suka lari. Ya sebenarnya pijat atau massage itu salah satu metode aja dok. Salah satu metode. Jadi untuk kasus tightness atau spasm itu kan coba ada cara lain nggak selain di massage? Biasanya paling dikasih es batu. Es batu kenceng tambah kenceng dong dok. Kayak gitu. Jadi berarti kan otot yang kenceng itu dia harus dikasih heating pertama dok. Dikasih heating, kemudian kita rilis. Nah itu bisa dengan massage, bisa dengan macam-macam sebenarnya. Ada alat, ada pakai ultrasound juga kayak gitu. Nah, namun untuk fisioterapi sendiri pada kasus olahraga, khususnya kasus olahraga lari gitu ya, itu ada banyak macam fungsinya. Yang pertama tentunya ada fungsi promotif, preventif, kuratif dan juga rehabilitatif. Nah, promotif sendiri, misal pada kasus-kasus lari, saya pernah ke komunitas lari gitu dok. Nah, itu kaitannya dengan edukasi cara lari yang benar kayak gimana, larinya kayak gimana, terus kita juga mempelajari kan biomekanik dok. Misalnya kayak on road apa trail? On road ya. Kalau on road mungkin sih santuy lah ya. Nah kadang kalau yang trail running itu pas naik itu posisi tangannya gimana nih sesuai biomekanik biar nggak capek banget. Terus pas turun supaya lutut itu nggak sakit banget itu. Jadi berat badan tubuh itu kita
kita kasih edukasi di situ. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, fungsi promotif untuk fisioterapi itu kita kasih latihan stretching yang benar, terus strengthening pada regio-regio otot tertentu. Misalnya kasus lari. Nah, itu kan berarti otot apa yang paling sering bekerja? Berarti quadricep, hamstring, terus otot gastroc juga kan. Nah, terus fungsi-fungsi yang lain. Nah, itu latihannya kayak gimana? Itu kita kasih latihan seperti itu untuk preventifnya supaya tidak terjadi cedera. Jadi tidak harus nunggu cedera dulu atau nunggu sakit dulu baru ke fisioterapi. Itu. Yang ketiga, fungsi kuratif, Dok. Saat ini di Rumah Sakit Muhammadiyah Rodia Akhid sendiri, alhamdulillah saya kan sendiri ya, Dok ya. Ada 4 pasien post-op ACL. Post-op ACL. Jadi dia itu ruptur di ligamen ACL-nya. Yang 2 itu murni ACL aja, yang 1 ACL meniskus, yang 1 ACL meniskus sama PCL. Kayak gitu. Nah, itu treatmentnya juga beda-beda, Dok. Betul. Nah, sama-sama di lutut tapi treatmentnya beda-beda. Nah, yang ACL ini alhamdulillah udah masuk level 2, dia udah mulai latihan penguatan. Nah, yang pertama tentunya kita kasih supaya bengkaknya, kemudian ototnya yang nggak aktif kita aktivasi, terutama quadricepsnya supaya bisa nekuk maksimal kayak gitu kan. Itu kan artinya tindakan kuratifnya ya. Kemudian bagaimana dia bisa menguatkan kakinya supaya bisa aktif kembali. Nah, yang ketiga fungsi rehabilitatif, Dok. Fungsi rehabilitatif itu bagaimana supaya ininya bisa terjaga, lututnya bisa terjaga, dan juga dia bisa comeback ke performa awal lagi. Betul. Kayak gitu, Dok. Jadi sembuh doang nggak mesti bisa masuk ke lapangan lagi kan? Betul kan, Dok? Betul. Ya kira-kira gitulah, Dok. Wah, berarti cukup kompleks sekali ya teman-teman semua yang mendengarkan podcast kali ini tentang fisioterapi gitu ya. Tapi kalau Mas Lutfin sendiri selama di Rumah Sakit Muhammadiyah Rodia Akhid ini selama 10 tahun, itu paling banyak kasus yang Mas dapati selama fisioterapi itu apa? Dan rentang usianya tuh apakah harus tua kah? Apakah harus muda kah? Atau gimana, Mas? Kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah Rodia Akhid ini kan ada dokter, kita ngikutin dokter spesialis ya. Rata-rata pasien yang masuk ke fisioterapi itu rubber ya istilahnya, rubberan dari dokter spesialis. Itu spesialis neuro. Kalau neuro itu kebanyakan itu usia di atas 50 tahun. Kasusnya paling ya low back pain, terus pasien stroke, pasien frozen shoulder gitu kan. Nah, ini kemudian ini perlu sobat RSMRA itu tahu semua juga nih, Dok. Apa ini? Jadi LBP itu bukan diagnosa ya. Nah, LBP itu nyeri pinggang aja sebenarnya. Nah, kalau di fisioterapi atau di kedokteran itu kan ada istilah low back pain et causa. Ada et causa spondylosis, spondylolistesis karena skoliosis dan segala macam, dan itu penanganannya pun beda-beda. Nah, dan juga jadi hati-hati teman-teman sobat RSMRA itu juga harus bisa mengenali dirinya sakitnya seperti apa, dan jangan lupa langsung ke Rumah Sakit Muhammadiyah Rodia Akhid seperti itu. Apa aja yang masuk ke sini itu kan? Ya, betul. Nah, neuro, kemudian ada ortopedi. Tulang. Ortopedi tulang. Itu kan pasca operasi ya rata-rata ya. Itu rata-rata anak muda kalau ortopedi itu. Anak muda pasca operasi, kemudian kita latihan jalan, kemudian yang terakhir itu pediatri, pasien anak. Dulu itu di sini kita nanganin pasien cerebral palsy, kita kasih latihan supaya fungsi geraknya juga bagus kayak gitu. Nah, tentunya dengan pendekatan yang sangat humanis gitu ya, terutama kepada orang tua yang memiliki anak dengan anak yang sangat spesial seperti itu. Begitu. Oke. Nah, ini kan kita berbicara tentang fisioterapis kan berarti itu adalah untuk mengembalikan fungsi ya, Mas Lutfin ya. Nah, mungkin Mas Lutfin sendiri ini sebagai seorang fisioterapis ada tidak mungkin cara atau tips dan trik untuk menjaga kesehatan tulang, kesehatan sendi dalam beraktivitas gitu supaya nggak terjadi cedera kan? Oke, tentunya kita sebagai umat Islam juga harus memberikan hak-haknya kepada baik otot ataupun sendi ataupun apa yang ada di dalam tubuh kita, itu harus kita berikan hak. Tentunya kita harus, kalau di fisioterapi itu ada istilahnya movement is culture, Dok. Nah, jadi kita sering gerak, sering gerak, bergerak, bermanfaat dan bermartabat, istilahnya seperti itu. Mantap. Nah, makanya di zaman yang serba gampang ini, kalau dulu, Dok,
itu kita mau nonton TV kan harus maju. Betul, Pencet. Nah, itu gerak. Kemudian kita pengen beli sesuatu kan kita harus kemana gitu kan. Nah, kalau sekarang semuanya itu udah mulai gampang banget nih. Betul, nah, betul. Sehingga orang sekarang itu geraknya itu dikit. Nah, tips dari saya itu kita sering gerak minimal 10.000 langkah sehari. Bener kan? Betul, nah, betul, 10.000 langkah sehari. Kemudian aktivitas-aktivitas geraknya itu misalnya kayak sendi itu semuanya harus dimaksimalkan. Kayak gitu. Kemudian kita juga harus menjaga porsi makannya juga kayak gitu. Kemudian aktivitasnya juga harus kita jaga. Kemudian tentunya kita lebih banyak lagi bersosialisasi dengan masyarakat, teman-teman. Kayak gitu. Oke, wah banyak banget ya tadi yang sudah dibahas sama Mas Lutfin ya, untuk menjaga kesehatan otot, tulang dan aktivitas gitu ya. Cuman mungkin di sini akan saya coba tanya mitos atau fakta ya Mas Lutfin ya, soalnya banyak sekali yang beredar info di luar masyarakat tentang beberapa masalah terkait di masalah gerak ya khususnya ya. Kayak pertama Mas Lutfin, mitos atau fakta? Kalau sakit punggung harus istirahat total. Fakta. Oke, kenapa Mas? Bisa dijelaskan kepada sobat RSMRA? Jadi sakit punggung seperti tadi yang saya sampaikan itu ada diagnosa pendukungnya. Nah, jadi tidak hanya sakit punggung tok. Jadi sakit punggung itu ada et kausalnya, ada et kausa, spondylosis, spondylolisthesis, ischialgia dan segala macam. Dan itu cara pemeriksaannya itu beda-beda. Nah, yang pertama ketika seseorang itu terkena sakit punggung, itu yang pertama itu ada fase akut ya. Fase akut itu sekitar 2 hari, itu kita istirahatkan dulu. Kita rest untuk supaya memberikan relaksasi dan juga merilis otot-ototnya. Kalau ototnya udah rilis, itu udah selesai. Kayak gitu. Kalau misalnya memang itu ada diagnosa lainnya, misalnya ada kesemutan dan segala macam, nah itu baru kita lanjut ke penanganan medis. Betul. Oke, siap, mantap. Lalu yang kedua ini Mas Lutfin, mitos atau fakta? Fisioterapi hanya untuk orang tua. Mitos. Kenapa mitos, Mas? Ya, karena yang saya sampaikan tadi, jadi fisioterapi itu kan ranahnya banyak ya. Ada yang pediatri itu khusus anak. Nah, itu udah mengekat mitos itu kayak gitu loh. Jadi bahkan ada fisioterapi yang khusus nanganin anak aja, Dok. Khusus nanganin anak aja, dia nggak nanganin pasien cedera olahraga dan segala macam kayak gitu. Ada yang langsung spesifiknya khusus itu. Iya, itu bisa tak sebutin satu-satu tuh di Pemalang juga ada. Jadi setiap masalah yang ada di tubuh kita tuh ada fisioterapinya atau bidangnya sendiri-sendiri. Oke. Ini ilmu baru ini, sobat RSMRA ya. Terus yang ketiga nih, mitos atau fakta? Sekali terapi fisioterapi langsung sembuh. Itu mitos. Kenapa? Mitos sekali. Kenapa, Mas? Jadi tubuh kita ini kan punya mekanisme healing factor gitu ya, Dok ya. Contoh misalnya tulang aja butuh waktu kira-kira 6 bulan untuk bisa dia sampai kalusnya tumbuh kayak gitu. Nah, jadi fisioterapi itu hanya memberikan guide gitu ya, hanya memberikan guide aja. Kemudian tubuh itu bisa memberikan healing sendiri. Nah, untuk bisa kan nggak bisa kita pegang satu kali kemudian sembuh, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi perlu waktu lah. Ini bedanya fisioterapi dengan yang lain ya. Mungkin kalau fisioterapi memberikan program, dia ada goalnya, Dok. Nah, dia ada goalnya. Misalnya dia cedera otot gitu, kita harus tahu ini berapa lama sih sampai bisa comeback lagi. Nah, mungkin kita bisa memberikan treatment 10 kali atau 11 kali kayak gitu. Nah, itu harus tahu, yang harus diketahui sama fisioterapi. Jadi sobat RSMRA, jadi untuk fisioterapi itu nggak cuma langsung sekali sembuh ya, maksudnya. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, terus terkait ini baru kepikiran ini Mas Lutfi tentang kretek abal-abal. Itu gimana Mas Lutfin menanggapi kretek abal-abal itu yang di luar? Apakah Mas Lutfin setuju dengan kretek abal-abal atau gimana? Jadi kretek itu ada istilahnya kalau dalam medis itu kan chiropraktis ya, chiropraktis. Nah, dan fisioterapi juga pernah mempelajari itu juga, namanya HVLA dan HVTT. Kayak gitu. Cuma saat ini kalau kita lihat itu kan banyak beredar ya di TikTok, di Instagram, muncul reels orang itu, wah ini diagnosanya ini, diagnosanya ini kretek kayak gitu kan. Betul. Nah,
Mungkin pertanyaannya saya rubah dok. Bagaimana cara membedakan fisioterapi beneran atau fisioterapi abal-abal? Boleh. Ya. Oke, sebenarnya itu gampang banget. Jadi sobat RSMRA yang pengen cari fisioterapi itu sebenarnya yang pertama itu ke rumah sakit itu udah pasti dia fisioterapi. Nah, cuma saat ini di era modern seperti ini kan banyak sekali orang yang pelatihan kemudian buka praktek. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin saran saya aku punya 4 tips nih dok. Oke, boleh untuk bisa membedakan ini fisioterapi benar atau fisioterapi bohongan. Yang pertama, fisioterapi itu tentunya dia punya STR. Yang kedua, dia punya surat izin praktek fisioterapi, dan kemudian dia tentu mesti sekolah selama 4 tahun, dan dia juga harus profesi kayak gitu kan. Makanya sobat RSMRA boleh tuh nanyain tuh, dengan fisioterapi ya sekolah di mana, SIP-nya di mana, mesti kan harus dipasang kan, betul dipasang. Sama STR-nya juga pasti dipasang juga. Terus yang terakhir, bedanya fisioterapi sama yang lain atau kertak abal-abal atau yang lain itu dalam hal menegakkan diagnosa dong. Nah, tentunya tidak sembarang pasien datang ini kenapa ini dan macam. Kalau fisioterapi itu tentunya ada pemeriksaan anamnesa, kemudian pemeriksaan spesifik juga supaya mendapatkan diagnosa dan juga penanganannya juga harus tepat. Jadi teman-teman juga sahabat RSMRA harus hati-hati seperti itu. Oke, siap. Nah, terkait dengan fisioterapi ini layanan, apakah di rumah sakit Muhammadiyah Roqiah Akhid ini ada layanan fisioterapi, Mas? Mungkin bisa disampaikan bagi pemirsa yang mau berobat ini. Siap banget. Jadi di RSMRA Rumah Sakit Muhammadiyah Roqiah Akhid ada penanganan fisioterapi dari mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Silahkan datang, langsung kita tangani dengan sangat profesional dan juga alatnya lebih keren banget. Sangat keren. Langsung dijamin. Siap. Josis pokoknya ya. Oke, siap Mas Lutfin ya. Siap, Dok. Oke, Dok. Nah, aku sambil cerita pengalaman pribadi ya. Aku kan sering lari ya, terus habis lari itu kadang-kadang kayak kenceng di bagian pahanya. Nah, itu kira-kira bisa mungkin sekaligus edukasi buat teman-teman sobat RSMRA. Kira-kira kalau semisal cedera habis olahraga itu kira-kira apa yang harus dilakukan langkah pertamanya? Oke. Cedera olahraga itu kan ada dua ya. Misalnya karena benturan atau karena kenceng atau kram. Kalau kram tentunya kita harus kasih stretching ya, stretching supaya ototnya itu nggak kaku. Nah, dan itu nggak boleh dikasih es, nggak boleh dikasih es karena otot kaku dikasih es tambah kaku. Nah, seringkali ini orang-orang itu salah nih, beli kloretil sendiri, kemudian cedera kram disemprot, nah itu tambah kenceng. Nah, cuma aku punya tips bagus untuk yang misalnya ada benturan, khususnya pemain sepak bola atau pemain olahraga, yaitu yang pertama dia harus rest, harus diistirahatkan, nggak boleh digerakkan lagi. Kemudian dia dikompres es kira-kira sekitar 5-10 menit untuk menghentikan inflamasinya atau supaya nggak bengkak. Yang kemudian dikasih compression, nah itu bisa pakai elastic bandage, bisa pakai tapping atau pakai apapun yang ada di situ supaya untuk mengkompresi kayak gitu, supaya aliran darahnya nggak terlalu banyak di kakinya kayak gitu. Yang kemudian elevasi atau ditinggikan lebih tinggi dari jantung. Jadi darahnya itu nanti yang dari tempat cedera itu kembali ke jantung lagi dan kemudian diurai lagi. Nah, itu kan yang harus dilakukan. Kemudian ada yang tidak boleh dilakukan. Apa itu? Yang tidak boleh dilakukan ketika cedera, yang pertama adalah heating nggak boleh dikasih panas. Karena ketika dikasih panas atau dikasih infrared pada area yang cedera yang memar, pasti tambah memar. Kayak gitu. Yang kedua, nggak boleh minum alkohol ya. Yang pertama memang alkohol haram. Dan juga dia memberikan jantungnya lebih tinggi kan. Aliran jantungnya lebih tinggi, kemudian darahnya juga lebih tersuplai ke area yang cedera itu. Yang kemudian nggak boleh lari gitu kan. Nggak boleh lari karena
ketika cedera dia harus diistirahatkan tentunya. Nggak boleh running. Harus yang terakhir M, nggak boleh dimasas dong. Nah, itu dipijat. Nah, itu ada fase akutnya yaitu 2 hari. Dia boleh dimasas, boleh dikasih manipulasi itu setelah lebih dari masa akut kayak gitu. Jadi untuk sobat RSMRA yang pernah mengalami cedera, terutama teman-teman fan football RSMRA, itu kalau misalnya kena cedera itu ada ingat HAM, hitting, alkohol, running, terus yang terakhir M, masas. Nah, itu nggak boleh dilakukan. Gitu, Dok. Oke. Nah, itu kan kalau semisal nih Mas Lutfin ada layanan fisioterapi, apalagi di rumah sakit RSMRA itu ada layanan fisioterapi. Ya, betul. Tapi kalau semisal amit-amit di daerah situ tuh nggak ada fisioterapi atau nggak ada orang yang medis. Nah, kira-kira sebagai orang awam itu apa yang harus dilakukan untuk langkah pertamanya? Apakah sama juga sepanjang Sebenarnya sama. Sebenarnya pada teknisnya sama. RES itu kan RICE, RICE berarti kan RES, ICE, kemudian compression, sama yang terakhir elevasi itu bisa dilakukan oleh semua orang, Dok. Tentunya tidak perlu dengan pelatihan dan segala macam, itu udah pasti ngerti kayak gitu. Terakhir, yang mau disampaikan buat sobat RSMRA, kira-kira ada pesan-pesan buat pemirsa yang menonton podcast ini, Mas Lutfin? Oke, pesan saya untuk sobat RSMRA yang pertama adalah jangan lupa bahagia. Kita juga harus selalu bersosialisasi dengan masyarakat di era yang mudah ini, dan jangan lupa selalu bergerak, bermanfaat, bermartabat. Jos. Oke, siap. Terima kasih Mas Lutfin atas waktunya, dan juga buat pemirsa sobat RSMRA yang sudah mendengarkan podcast pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, kita dengarkan hari ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa dipraktekkan dan gerak terus. Siap. Gitu saja pesan dari saya selaku host pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.